Pernah merasa hidup seperti berputar di lingkaran yang sama, masalah datang dengan wajah berbeda, tetapi rasa lelahnya identik. Hubungan yang kandas berulang, kesempatan yang terasa selalu, hampir, seolah ada pola tak terlihat yang terus mengarahkan kita ke tempat yang sama. Sebagian orang menyebutnya takdir, sebagian lain menyalahkan keadaan. Namun, jarang yang berhenti sejenak untuk bertanya, bagaimana jika cara kita memandang realitas justru ikut membentuk realitas itu sendiri, bukan dalam arti magis, bukan pula karena hidup tunduk pada keinginan kita, melainkan karena pikiran, emosi, dan kebiasaan respons kita secara ilmiah dan psikologis memengaruhi keputusan, tindakan, bahkan peluang yang kita sadari atau justru kita abaikan. Di titik inilah, frekuensi diri bukan sesuatu yang mistis, melainkan gambaran tentang kualitas kesadaran kita saat menghadapi hidup. Ada satu fakta yang jarang disadari. Manusia tidak hidup di dalam realitas yang sama, meskipun berada di dunia yang sama. Dua orang bisa mengalami peristiwa identik, tetapi keluar dengan nasib berbeda. Yang satu tumbuh, yang lain tenggelam. Perbedaannya bukan pada kejadian, melainkan pada cara batin memaknainya. Psikologi menyebutnya sebagai cara penilaian kognitif, bagaimana otak menafsirkan peristiwa akan menentukan reaksi, emosional, dan perilaku berikutnya. Neuroscience menunjukkan bahwa otak membangun jalur kebiasaan dari respons yang diulang. Sementara ajaran agama mengingatkan bahwa hati yang jernih melihat hikmah, sedangkan hati yang keruh melihat ancaman. Tiga sudut pandang ini bertemu pada satu kesimpulan yang tenang. Apa yang kita latih di dalam diri, perlahan menjadi arah hidup kita di luar. Ketika seseorang terus hidup dalam kewaspadaan berlebihan, ia cenderung melihat bahaya di mana-mana. Ketika seseorang terbiasa menyalahkan, ia kehilangan kemampuan untuk belajar. Namun ketika seseorang belajar menerima tanpa menyerah, ia menemukan ruang untuk bertindak dengan jernih. Inilah mengapa orang yang paling menyebalkan dalam hidup kita sering justru menjadi cermin paling jujur. Bukan karena mereka hadir untuk menyiksa, tetapi karena mereka memicu bagian diri yang belum selesai kita pahami. Dalam bahasa spiritual, ini disebut ujian. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai pemicu luka batin dan pola relasi. Dalam kehidupan nyata, ini adalah kesempatan yang sering menyamar sebagai ketidaknyamanan. Menerima realitas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ia adalah titik awal untuk melihat keadaan tanpa distorsi emosi yang berlebihan, sehingga tindakan kita lahir dari kejernihan, bukan sekadar reaksi. Karena takdir, dalam pengertian yang paling membumi, seringkali merupakan akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil saat tidak ada yang memperhatikan. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi, mengapa ini terjadi pada saya, melainkan, bagian mana dari diri saya yang sedang ditunjukkan oleh peristiwa ini. Ketika kita berani menjawabnya dengan jujur, hidup perlahan berhenti terasa seperti hukuman dan mulai terasa seperti proses pendidikan yang sangat personal. Paradoksnya, semakin kita memahami pola diri sendiri, semakin kita sadar bahwa perubahan besar tidak dimulai dari langkah besar, melainkan dari cara kita hadir pada hal-hal kecil setiap hari. Dari nada bicara yang lebih tenang, dari keputusan yang lebih sadar, dari kemampuan menahan reaksi yang biasanya otomatis. Dan mungkin disitulah kita mulai memahami bahwa manusia tidak sepenuhnya mengendalikan apa yang datang kepadanya, tetapi selalu memiliki ruang untuk menentukan bagaimana ia meresponsnya. Karena bisa jadi, yang selama ini kita sebut takdir, hanyalah permukaan dari proses panjang. Bagaimana kehidupan membentuk kedewasaan batin kita sedikit demi sedikit, hingga suatu hari kita menyadari bahwa yang berubah bukan keadaan di luar sana, melainkan cara kita memandangnya. Dan ketika cara pandang itu berubah, sesuatu yang halus ikut bergeser dalam hidup kita. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi lebih ramah, tetapi karena kita tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama. Hal-hal yang dulu langsung memancing emosi, kini hanya lewat seperti angin. Situasi yang dulu terasa sebagai ancaman, perlahan terlihat sebagai informasi. Disinilah kedewasaan batin bekerja dalam diam. Ia tidak menghapus masalah, tetapi mengubah kualitas kehadiran kita di dalam masalah itu. Ilmu psikologi menyebut kemampuan ini sebagai regulasi emosi, sementara tradisi kebijaksanaan lama menyebutnya kelapangan dada. Keduanya merujuk pada hal yang sama, kemampuan untuk memberi jeda antara rangsangan dan respons. Di ruang jeda itulah kebebasan manusia sebenarnya berada.
Karena selama kita bereaksi secara otomatis, kita sedang dikendalikan oleh pola lama. Namun ketika kita mampu berhenti sejenak, mempertimbangkan, lalu memilih respons yang lebih sadar, saat itulah kita mulai mengambil kembali kendali atas arah hidup kita. Menariknya, perubahan seperti ini hampir tidak terlihat dari luar. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, bahkan seringkali tidak disadari oleh orang terdekat. Tetapi, di dalam diri, fondasi sedang diperkuat. Cara berpikir menjadi lebih jernih, cara merasakan menjadi lebih stabil, dan cara memandang masa depan tidak lagi dipenuhi kecemasan yang berlebihan. Seolah-olah kita berhenti melawan arus, lalu mulai belajar membaca arah arus itu sendiri. Di titik ini, hidup tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan sesuatu yang perlu dipahami. Kita berhenti memaksa semua hal berjalan sesuai keinginan, dan mulai fokus pada apa yang bisa kita perbaiki dalam diri. Karena ternyata, ketenangan bukan hadiah dari keadaan yang sempurna, melainkan hasil dari pemahaman yang dalam tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Maka mungkin pertumbuhan sejati bukan tentang menjadi orang baru, melainkan menjadi lebih utuh sebagai diri sendiri. Mengenali luka tanpa tenggelam di dalamnya, mengakui kelemahan tanpa membencinya, dan menerima masa lalu tanpa harus tinggal di sana. Dari sinilah muncul kekuatan yang tidak berisi kekuatan untuk tetap lembut di dunia yang keras, tetap jernih di tengah kebisingan, dan tetap berjalan meski arah belum sepenuhnya terlihat. Dan barangkali perjalanan memahami diri ini tidak pernah benar-benar selesai. Setiap fase hidup akan membuka lapisan baru yang sebelumnya tersembunyi. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap keberhasilan, semuanya membawa pesan yang berbeda. Seolah kehidupan sedang berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang bersedia memperlambat langkah dan mendengarkan. Karena pada akhirnya, bukan hidup yang terlalu rumit, kitalah yang sering terlalu terburu-buru untuk memahaminya. Dan mungkin, di bagian perjalanan berikutnya, kita akan mulai melihat bahwa apa yang selama ini kita cari di luar, sebenarnya sedang menunggu untuk disadari di dalam. Di dalam keheningan itulah, manusia mulai berhadapan dengan dirinya yang paling jujur, tanpa distraksi, tanpa peran, tanpa kebutuhan untuk terlihat kuat. Ia mulai menyadari bahwa banyak keputusan yang diambil selama ini bukan benar-benar lahir dari kesadaran, melainkan dari ketakutan yang halus, takut ditolak, takut gagal, takut tidak dianggap berarti. Ketakutan yang tidak selalu disadari, tetapi diam-diam mengarahkan pilihan hidup. Psikologi menyebutnya mekanisme pertahanan diri. Sesuatu yang awalnya melindungi, namun jika dibiarkan terlalu lama, justru membatasi. Kita menghindari risiko bukan karena tidak mampu, tetapi karena pernah terluka. Kita menahan potensi bukan karena tidak punya kesempatan, tetapi karena takut mengulang rasa sakit yang sama. Akhirnya, hidup terasa aman, tetapi juga terasa sempit. Kesadaran diri bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak memaksa kita menjadi berani secara tiba-tiba, melainkan mengajak kita memahami apa yang sebenarnya kita hindari. Ketika seseorang mampu menamai ketakutannya dengan jujur, setengah dari beban itu sebenarnya sudah luruh, karena sesuatu yang terlihat jelas tidak lagi memiliki kuasa sebesar sesuatu yang tersembunyi. Disinilah peran refleksi menjadi penting, bukan untuk menyesali masa lalu, tetapi untuk membaca pola yang berulang. Mengapa kita selalu jatuh pada situasi yang mirip? Mengapa kita tertarik pada orang yang salah dengan cara yang sama? Mengapa kita berhenti di titik yang hampir berhasil? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk memahami peta batin yang selama ini tidak pernah kita pelajari. Menariknya, semakin seseorang memahami dirinya, semakin ia menjadi lembut terhadap orang lain. Ia sadar bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak terlihat, bahwa sikap kasar sering kali lahir dari luka yang tidak pernah sembuh, bahwa kesombongan kadang hanya topeng dari rasa tidak cukup. Pemahaman ini tidak membuat kita membenarkan perilaku buruk, tetapi mencegah hati kita dipenuhi kebencian yang melelahkan. Dan ketika kebencian berkurang, energi hidup kembali tersedia untuk hal yang lebih penting, bertumbuh. Kita berhenti sibuk membuktikan diri dan mulai sibuk membangun diri. Kita tidak lagi haus validasi, karena perlahan menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada penilaian siapapun. Ada rasa cukup yang tenang, bukan karena hidup sudah sempurna, tetapi karena kita tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Mungkin di titik ini, kita mulai memahami bahwa perjalanan hidup bukan perlombaan kecepatan, melainkan pendalaman makna. Ada fase untuk berlari,
Ada fase untuk berjalan, dan ada fase untuk duduk diam sambil merangkai kembali arah. Tidak semua keterlambatan adalah kegagalan, dan tidak semua percepatan adalah kemajuan. Kadang, hidup sengaja memperlambat kita, agar kita sempat melihat apa yang selama ini terlewat. Dan jika kita terus berjalan dengan kesadaran seperti ini, suatu saat kita akan sampai pada pemahaman yang lebih sunyi bahwa kedamaian bukan ditemukan di ujung perjalanan, melainkan tumbuh di sepanjang perjalanan itu sendiri. Bukan karena semua pertanyaan sudah terjawab, tetapi karena kita tidak lagi gelisah oleh pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin setelah ini, yang berubah bukan lagi cara kita menjalani hidup, melainkan cara kita memahami mengapa hidup berjalan sebagaimana adanya. Dan di sanalah bab berikutnya sebenarnya baru dimulai. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita pada kesimpulan yang sederhana namun sering terlewat. Hidup tidak selalu menunggu kita siap, tetapi selalu memberi kesempatan kita untuk belajar menjadi siap. Bahwa setiap peristiwa menyenangkan maupun menyakitkan bukan sekadar kejadian acak, melainkan ruang latihan untuk membentuk kedewasaan batin. Kita mungkin tidak bisa memilih apa yang datang, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara hadir di dalamnya. Dengan pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih lapang, dan respons yang lebih sadar. Dari situlah, perlahan hidup berubah arah, bukan karena keadaan tiba-tiba membaik, melainkan karena kita tidak lagi memperburuknya dengan cara pandang yang keliru. Pelajaran paling inti dari semua ini adalah perubahan besar berawal dari kesadaran kecil yang dipraktikkan setiap hari. Belajar berhenti sejenak sebelum bereaksi. Belajar menerima tanpa kehilangan daya untuk memperbaiki. Belajar memahami diri sebelum menuntut dunia untuk mengerti kita. Hal-hal sederhana ini tampak sepele, tetapi justru disitulah fondasi ketenangan dibangun. Jika esok masalah kembali datang, kita tidak harus menjadi orang yang berbeda secara drastis. Cukup menjadi sedikit lebih sadar, sedikit lebih sabar, dan sedikit lebih jujur pada diri sendiri. Karena kedamaian bukan tujuan yang jauh di depan, melainkan cara berjalan yang kita pilih hari ini. Maka, ketika hidup terasa berat, ingatlah bahwa mungkin yang diminta bukanlah kekuatan untuk melawan, melainkan keluasan untuk memahami. Dan ketika kita memahami, beban yang sama tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Dari sini, kita bisa melangkah dengan tenang bukan karena semua sudah pasti, tetapi karena kita tahu cara tetap utuh di tengah ketidakpastian. Dan mungkin, itulah bentuk kebahagiaan yang paling dewasa. Hidup apa adanya, dijalani dengan kesadaran, disyukuri tanpa berlebihan, dan diterima tanpa menyerah untuk terus bertumbuh.